Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai beternak itu gak harus ngawur gitu ya Mas Khairul ya. Betul, harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya ya. Harus ada sanatnya. Ya, ada sanatnya. Video ini Mas Khairul akan memberikan jalur-jalurnya. Beternak fattening apa breeding. Kepengen oleh duit cepet itu beternak yang bagaimana. Kepengen oleh ilmu yang banyak itu model beternaknya bagaimana. Kita kupas bersama Mas Khairul agar kita tidak salah jalur gitu Mas ya. Betul Pak. Tonton terus, jangan di skip sampai selesai. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Mas Khairul, berapa lama Anda menggeluti dunia peternakan domba ini? Alhamdulillah mulai 2017. Berarti suwe ya, sudah lama ya? Oke, lumayan. Luar biasa. Ini ada yang bertanya begini Mas Khairul. Enaknya breeding apa fattening yang cepat dapat duit gitu loh Mas? Kalau untuk cepat dapat duit mungkin ya lebih baik untuk fattening Pak. Fattening ya? Oh, apa maksudnya fattening? Fattening itu pengemukan Pak. Oh gitu ya? Wedhus kuru di lemokno. Oh, wedhus kuru di lemokno atau dibesarkan gitu ya? Dibesarkan. Ya gitu ya. Untuk itu menambah bobot. Cepat dapat duit ya? Cepat Pak. Gitu ya. Misalkan modalnya 50 juta gitu dapat domba berapa? Kan juga diperhitungkan dengan pakan juga. Iya, iya. Paling tidak kan pakan itu 10%, bahkan bisa lebih dari gitu total ya? domba yang dirawat. Nah. Kalau 50 juta ya maksimal 30 ekor 30 juta itu Pak. 30 untuk 20 20-nya untuk persiapan pakan. Untuk operasional dan pakan. Itu selama berapa bulan kok Saman bilang cepat oleh duit? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Katanya begini, kalau lebih dari 3 bulan itu otomatis sudah dianggap rugi gitu, apa tuh? Ya jelas Pak, dari segi biaya, dari segi pakan, dari segi waktu, ya rugi lah kalau 3 bulan. Kalau 3 bulan, dan makanya paling lama 2 bulan. Paling lama kalau bisa 2 bulan. 2 bulan tergantung pakan. Tergantung pakan. Misalkan tadi itu 30 juta dapat 30 ekor. Yang biaya operasionalnya 20 juta untuk 2 bulan. Ya, itu biaya operasionalnya termasuk anak kandang, termasuk juga pakan. Betul. Nah, pakannya beli apa ngarit itu nanti? Kalau bisa saya sarankan kalau untuk pengemukan pakan kering, otomatis gitu ya beli. Oh gitu ya. Kalau ngarit terlalu lama Pak. Itu domba yang jenisnya jantan atau betina untuk pengemukan itu? Pengemukan jantan bisa, betina juga bisa. Tergantung pasarnya lah. Iya. Berarti harus mikir pasar dulu ya? Iya betul. Berarti punya modal tidak harus aku duit terus cukup wedhus, enggak gitu ya? Harus mempelajari pasar dulu. Kalau tidak mempelajari pasar dulu, nanti waktu kita panen ya juga kesulitan kan gitu. Paling tidak kan kita harus tahu prospeknya kemana. Kan gitu. Lah untuk mempelajari pasar itu gimana Mas? Ya yang jelas ya harus pengalaman dulu. Begitu. Enggak, maksudnya itu agar pengalaman itu kan kita harus mungkin menjalin hubungan dengan teman atau gimana. Betul. Nah kalau saya sarankan bermitra dulu dengan peternak yang sudah berpengalaman. Gitu. Kalau langsung terjun kayak enggak bisa. Bermitra macam begini, beli di sampean, gitu misalnya beli 30 ekor, nanti tak ingoni 2 bulan. Saya kan belum pengalaman menjual ke pasar-pasar atau ke mana gitu ya. Itu berarti kan nanti dijual ke Anda lagi. Iya betul Pak. Soalnya gini, kalau kapasitas 1-2 kita bisa pasarkan ke pasar, istilahnya ke pasar tradisional. Cuman kalau kapasitas besar kan enggak bisa. Gitu. Saya juga istilahnya kontrak juga dengan pasar pemain besar kan kayak gitu Pak. Jadi harus ada kesepakatan ketika kita membeli dulu ya di mana Anda berada. Kalau membeli misalkan beberapa puluh ekor ya kita ngomong dulu sama penjualnya itu, Mas apakah bisa nanti dibeli lagi gitu ya. Nah, nanti kan biasanya kan kalau yang fair itu diajari hitung-hitungan juga ya Mas. Tetap Pak. Nanti kan kita kasih pilihan dulu gitu. Kalau speknya seperti ini, harganya seperti ini, nanti ayan kita ambil segini kan gitu Pak. Sesuai dengan kesepakatan di awal intinya. Kita kesepakatan di awal untuk jasa konsultasi kita siap. Gitu ya. Kalau memang ada kesulitan kita siap turun kan gitu. Berarti peternaknya nggak susah-susah mikir ngarit. Betul. Ya, jadi langsung pakan juga dari
dari kita. penjual itu, kalau misalkan beli di Anda ya sama menyediakan gitu ya. Sama. Nanti dipotong, diperhitungkan. Tetap 2 bulan itu. kalau untuk pakan kan kita sudah tahu hitungannya dalam 2 bulan. Ya. Nanti kita press biasanya. Kalau memang dia masih kurang apa pertumbuhannya kurang bagus, kan kambing itu tidak sama, Pak. Ya, ya, Ada yang pertumbuhannya 2 bulan itu bagus. Ya itulah dari pengalaman yang pengalamannya. Itu tadi lebih cepat kita dapat duit dengan fattening. Betul. Ya. Terus resikonya sekarang, Mas. Kan ini kita bicara orang belum berpengalaman sama sekali, tetapi dia tertarik untuk bisnis di dunia domba. Itu kan harus kita jelaskan resiko-resikonya dulu. Kalau untuk fattening, Pak, kalau untuk pemula, saya sarankan jangan dulu. Oh gitu. Mas, agar pemula yang nol pudul sama sekali belum berpengalaman, kemudian menekan resikonya, tapi dia ingin masih tertarik di bidang fattening, gimana? Ya enggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak dulu. Istilahnya untuk pembelajaran 2 bulan kan cuman singkat. Iya. Mungkin bisa seperti itu. 10-20 gitu ya. 10-20 gitu. Kalau untuk masal saya kira jangan dulu lah. Itu. Soalnya resiko fattening itu sangat fatal, Pak. Kalau belum tahu apa jenis domba. Kadang orang seperti itu. Belum tahu domba bahkan jantan sama betinanya itu enggak tahu. Enggak tahu sampai gitu ya. Dia mau fattening. Iya gitu ya. Itu ngotot pingin seperti itu. Jadi harusnya gimana? Yang jelas harus punya tenaga ahli, baik itu anak kandang maupun kawan yang betul-betul ingin membina. Advisor mah itu ya. Ya betul. Ya, seorang penasihat ya. Aku lo niki wong tani pada ngerti advisor, Pak. Iya. Pokoknya penasihat atau konco sing wis pengalaman, diajak kerjasama, tolong lagi rambutan kandang iki. Itu ya. Kan ini cuma pemodal saja yang kita bicarakan ini. Itu risikonya gede ya. Gede, Pak. Gitu ya. Betul-betul besar. Kalau memang ditangani dewe, itu seharusnya jangan. Jangan dulu. Kalau untuk pemula jangan dulu. Nah, speknya Anda merekom yang mana ini? Kalau untuk pemula, untuk menjadi peternak, saya sarankan breeding dulu. Breeding itu pengembang biakan. Oh gitu. Maksudnya ono lanang kan betul. Nah, betul. Kalau pengembang biakan, kriterianya kan kalau kita kalah, asalkan tidak mati, kita masih selamat kan gitu. Tapi dapat duitnya lama kan ini ya. Jadi ini niatnya bukan niat untuk cari duit cepat, tapi cari ilmu dulu. Gitu. Kalau untuk fattening memang cepat, Pak, tapi juga cepat rugi, Pak. Cepat tapi cepat rugi ya. Iya. Kalau untuk pemula saya sarankan jangan dulu. Jadi breeding dulu ya. Kecuali kalau memang betul-betul punya tenaga ahli. Yang jelas kalau punya uang banyak, ya harus disiapkan dulu tenaga ahlinya. Istilahnya bayar juga kan gitu. Kandang terutama. Sebagai investor lah ya. Investor. Kalau untuk niatnya cari ilmu dulu ya breeding dulu. Nah, kalau breeding itu berapa ekor awal-awalnya? Kalau breeding itu kalau bisa 10 betina, 1 bejantan. Itu dulu aja. Untuk buat apa namanya? Universitas Mbek ngono. Jadi itu kandangnya itu dibikin kampus gitu ya. Iya. Gitu. Apa kira-kira yang dipelajari di kandang itu? Kandang breeding. Nomor 1 kita kan namanya peternak, paling tidak harus mempelajari pakan dulu. Supaya breeding kita berhasil. Nomor 1 pakan, gitu. Karena 80% kita beternak itu kan 80% itu dari pakan. Ya kalau hitung-hitungan biaya gitu ya, profit gitu ya, misalkan semuanya pembiayaan beli lah ya, Kak Ngarit. Itu kira-kira berapa persen pakan, berapa persen biaya operasional, berapa persen modal? Ini untuk breeding. Kalau untuk breeding, kalau breeding kan kita sesuaikan. Kalau kita breeding lokal, ya enggak seberapa. Gitu. Soalnya kan berapa sih kalau lokal? Ngarit berarti ya. Betul. Kalau breeding istilahnya banyak, tapi untuk jenis dombanya itu cross Texel, apa merino, masih lumayan. Yang profesional maksudnya itu. Kalau nggak ngarit sama sekali gitu, berapa persen biayanya, Mas? Dari total. Kalau untuk breeding tidak ngarit sama sekali. Kalau breeding lokal, Pak, nggak ada hasil, Pak. Rugi bisa. Itu ya. Kalau pakan beli rugi. Kalau beli rugi. Harusnya kalau lokal, saya ngitung. Kalau biaya kita di atas 2.000 untuk breeding 1 hari per ekor, itu kalah gitu. Oh gitu. Kalah. Harus pakai maksimal kalau breeding lokal ya 1.000. Istilah rumputnya golek. Pokoknya jangan sampai di atas 1.000 ya.
Jangan sampai di atas 2000, antara 1000 sampai 1500 Gitu. kita masih untung. Itu biayanya ya. Ya. Berarti kudu ngarit. Betul. Dan ngarit kalau anak kandang ya bayarannya harus jangan sampai di atas itu ya. Betul. Nah, gitu. Cuman kan sekarang lagi tren cross itu, Pak. Domba cross. Iya, iya, iya. Nah, kalau pakai domba cross insya Allah kita lebih untung. Masih untung ya kalau Masih 2000 untung. gitu masih untung ya. Bahkan 3000 kita masih untung. Masih untung. Masih untung. Masalahnya harga cross. Harga cross Kalau beda. timbangannya berapa ya hari ini, Mas? Kalau crossing biasanya tekselan misalnya. 80 itu. Itu ya. Sedangkan Itu- lokal kan masih 54. Oh gitu ya. Itu AF lah pokoknya, crossingan lah pokoknya ya. Crossingan. Ya, itu masih 80 Masih 80. per kilo. Kalau lokal 54. 54 55 kan nutup. Kan nutup Iya. lah. Iya. Dari segi pertumbuhan juga lama kalau lokal. Kalau breeding Anda menyarankan apa kira-kira? Membeli domba lokal apa domba apa? Kalau untuk Crossing. pemula mungkin untuk pembelajaran, saya sarankan pakai crossing Texel, apa istilahnya AF enggak apa-apa lah. Iya. Yang penting jangan lokal. Gitu. Untuk pejantan bisa merino, bisa cross Texel, bisa cross Dorper enggak apa-apa. Begitu ya. Luar biasa. Tapi di ngarit kan nggak apa-apa 10 ekor, Mas. Enggak apa-apa, Pak. Nah, Pokok. iya. Tapi untuk crossing ya lumayan lek ngarit, Pak. Mangannya akeh. Mangannya agak. Iya, gede Paling sekali. tidak punya bang rumput lah, bang Gitu, pakan. luar biasa. Jadi intinya begini. Kalau teman-teman punya modal gede, Iya. kemudian bisa mendapatkan uang cepat, ya harus harus fattening. Fattening. Syaratnya gak main-main, harus menyewa orang ahli. Betul. Kan gitu ya. Betul. Kalau cuma coba-coba, Wah, jangan. jangan ya. Sudah dipastikan Nah, itu, Pak. terus untuk teman-teman yang memang niat beternak mencari ilmu meskipun penghasilnya lama 2 tahun 3 tahun baru menikmati ya, Nah, nah, itu disarankan untuk berarti breeding berkembang biak, itu dapat ilmunya itu Mas ya. Oke. Oh, jadi beternak itu harus memang ada jalurnya ya, ada pilihannya sendiri-sendiri ya. istilahnya kalau orang sanat, Pak, harus ada sanatnya. Oh, iya. ilmu nih, Pak. Iya iya, yang ngaji-ngaji kudu ana sanate Nah, betul, Pak. luar Nggak, biasa. manfaat, Pak. Ya ini loh, hati ngomong sampai wong santri NU kemudian ini luar biasa ini. Mas Khairul, Oke. senang sekali jumpanya bersama Anda. Ingin ngomong banyak ya, tapi kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat ilmu yang dibagikan ya. Amin. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.